Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalistik. Kembali lagi dengan LPM Misbahuzul Ampers Marhala. Pukul 7 pagi hari ini kita akan meliput dengan kegiatan antusiasme Propesa tahun akademik 2023-2024 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Marhala Al Ulia. Pada hari ini ada 38 peserta mahasiswa baru yang siap memulai pendidikan mereka. Mari kita ikuti kegiatan tersebut dengan secara bersama. Komando, saya ambil lagi dunia. Siap, gerak. Hari kedua pukul 16.00 waktu Indonesia Barat bertempat di STT Al Marhala Al Ulia menuju acara akhir, yaitu acara apel penutup yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Marhala, yakni kegiatan program pengenalan studi alma mater Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Marhala Al Ulia. Mari kita ikuti kegiatan tersebut sampai akhir di acara penghujung. Propesa 2023. Sini saya bersama dengan Abang siapa? Misbah Khair. Misbah Khair. Abang Misbah itu ambil di sini jurusan PAI. ya. Dan di sini saya bersama dengan Nasusa Sabila, ya. program PAI. Oke. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang ke Abang Misbah dulu. Abang Misbah ini masuk ke jurusan PAI itu alasannya kenapa? Ya, pertama saya memilih Marhala itu karena di jurusan PAI-nya itu lebih unggul daripada kampus-kampus yang lain. Karena di sini itu lebih mementingkan agamanya gitu. Lebih dalam lagi, bukan satu mazhab doang, tapi mazhab yang lainnya pun diajarkan di sini. Oke. Terus untuk perihal acara Propesa yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Al Marhala Al Ulia, menurut Abang sendiri gimana? Dari hari pertama sampai sekarang hari kedua. Ya, untuk hari pertama di awal-awal itu lancar, alhamdulillah.
Nah, di waktu istirahatnya itu agak ngacak. Ya, untuk panitia tolong introspeksi lagi, diulang-ulang lagi apanya? Tentang rundown acaranya. Ya, rundown acaranya. Jangan sampai ada yang telat lagi waktu istirahat maupun apa gitu. Jadi tolong dikualifikasi lagi, diomongin lagi. Iya. Terus pengalaman Anda selama Profesa menyenangkan apa tidak menyenangkan? Kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan karena Iya. beberapa perihal berikut yang tadi disebutkan. Iya, termasuk juga tadi seharusnya masuknya jam setengah 8, tapi jam 7 udah mulai acaranya. Oke. Baik, makasih Bang Isbah atas untuk ditanya-tanya. Ya, kita ke kanan. Untuk Empok gimana? Kenapa milih program studi pendidikan agama Islam? Karena menuju ke rumah Kasmin nggak terlalu jauh, Iya. dan sini ilmunya juga meluaskan untuk para kita ini. Iya. Terus? Udah. Terus buat pengalaman sendiri menjalani kegiatan Profesa dari hari pertama kita mulai yaitu hari Sabtu sampai hari Minggu sore ini, bagaimana menurut Mpok sendiri? Sangat asik, dan tidak ada Tidak ada. nggak ada itu apa sih, kayak ke apa ya? Diskriminasi. Iya. Buat panitia ke depannya gimana? Mungkin menyelenggarakan acara dengan konsep yang sudah dimatangkan, yang tidak ngaret atau gimana pun itu. Ya itu harus dilihat lagi, lebih jelas lagi, lebih gitu. Terus buat kepuasan tersendiri menjalani kegiatan Profesa ini, puas atau tidak puas? Puas kah? Puas. Puas. Pak bisa ketemu dengan kakak-kakaknya gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk Abang dan Po yang sudah menyiapkan waktu bagi LPM Misbahul Zalam Pers Marhala. Bagaimana menurut Bang Fatur Rahman merencanakan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan mempertimbangkan tren e-learning dan aplikasi interaktif? Menurut saya sih kembali kepada diri sendiri ya, mau belajar atau tidak. Terkadang kan dari kebanyakan kita nih ada yang tahu tapi pura-pura tidak tahu, dan ada yang tahu tapi diem aja gitu. Itu kembali, menurut saya kembali ke diri kita sendiri. Kita mau gak punya kemauan mau belajar hal yang baru untuk belajar teknologi, tren-tren sekarang yang di marhala ini. Dan menurut saya sih belajar seperti itu sih bisa dipelajari, bukan yang gak bisa, tapi bisa dipelajari asalkan ada niat. Baik. Bang Firman, dalam era globalisasi ini, bagaimana pendidikan agama Islam dapat membantu mahasiswa-mahasiswi dalam memahami dan menghadapi perbedaan budaya serta keyakinan dalam masyarakat multikultural? Menurut saya dengan perbedaan itu kita belajar saja bahwasanya setiap budaya seseorang dan kebiasaan seseorang itu berbeda-beda. Maka dari itu kita cukup dengan toleransi saja. Kembali ke Bang Fatur Rahman, pendapat dari Bang Fatur Rahman mengenai isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim dan etika digital. Bagaimana dari Abang sendiri melihat kontribusi pendidikan agama Islam dalam mengajarkan tanggung jawab sosial dan etika lingkungan kepada generasi muda sekarang? Kalau dari tren yang sekarang itu tidak bisa kita kontrol ya. Kalau dari tren sekarang ke iklim atau tren yang sekarang yang sedang menjambah viral ke para masyarakat, kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam ya harus mengayomi. Jangan kita diem aja gitu. Di saat ada kebatilan di situ kita diem saja, itu udah zolim banget jatuhnya. Nah, jadi kita tuh harus memberitahu dan mengayomi masyarakat bahwa mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah. Jadi harus bisa mengetahui mana yang baik mana yang buruk gitu ya.
Oke, baik. Kembali ke Bang Firman. Dalam upaya mendorong inklusi dan keadilan sosial, bagaimana pendidikan agama Islam dapat menjadi sarana untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan hak asasi manusia. Nah, kita di sini membicarakan gender ya dan hak asasi manusia. Dari Abang sendiri gimana menurutnya? Menurut saya untuk kesetaraan gender itu tidak perlu, karena menurut saya semua gender itu sama saja. Jadi apa ya, maupun dia laki-laki maupun dia perempuan, kalau misalkan salah tetap salah, kalau misalkan benar tetap benar, seperti itu. Ya, berarti tidak membedakan ya, Tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. laki-laki mau perempuan sama saja. Oke, baik. Balik ke Bang Fatur Rahman. Melihat kompleksitas isu-isu geopolitik, bagaimana pendidikan agama Islam dapat membantu mahasiswa-mahasiswi dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang perdamaian, dialog antar agama, dan penyelesaian konflik. Dalam kita sebagai, menurut saya, kita sebagai mahasiswa berpendidikan atau mahasiswa berpendidikan pasti mengetahui mana batas toleransi dan batas tidak toleransi, apalagi kita sebagai mahasiswa PAI nih, kita pasti sangat tahu gitu dalam agama Islam itu tidak boleh membeda-bedakan. Maksudnya kita tidak boleh rasis ke agama lain atau ke golongan lain. Misalkan dia berbeda dengan kita nih, apakah dia langsung dijauhi oleh orang-orang lain, itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus menghargai semua perbedaan pendapat dari semua orang. Ya, berarti kita tidak boleh melihat siapa orangnya ya. Oke. Untuk abang-abang sekalian, bagaimana tanggapan dari abang-abang sekalian dari keseluruhan acara Polpesa yang kalian ikutin? Alhamdulillah sekitar 80% berjalan dengan lancar lah ya. 20%-nya itu ada di hal-hal lain seperti dari kenyamanan tempat atau propertinya yang sering mati-matian terus. Itu menurut saya sih harus diperbaiki ya untuk Polpesa ke depannya agar peserta dan para dosen pun, pengisi pemateri pun lebih nyaman gitu. Kan kita tadi tuh dari kemarin tuh mati lampu berapa kali tuh ya. Itu bener-bener gak nyaman, serius. Dah. Kurang nyaman dalam ini ya. Iya. Dalam pelaksanaan Polpesa. Oke, baik. Kalau dari abang sendiri bagaimana? Menurut saya masalah Propesa pada tahun ini, menurut saya berjalan dengan alhamdulillah sekitar 90% lancar menurut saya, karena dari pemateri pun bisa saya tangkap apa yang sudah beliau beri ke saya ilmunya. Menurut saya untuk kritiknya itu dari ketepatan waktu, karena terkadang yang namanya kita punya kesibukan masing-masing pada esok harinya, jadi lebih ditepati dulu waktunya gitu. Maksudnya kayak ketepatan waktu pada jam 5 sudah selesai, seperti itu. Berarti untuk progres ke depannya harus bisa lebih baik lagi ya Profesor. Oke, baik. Ya, sekian dari kami LPM Misbahul Zolam. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, like, and comment agar channel YouTube kami berkembang.